selamat malam Ibu Bapak. Salam sehat. Salam. Terima kasih sudah selalu setia untuk belajar bersama dan sharing bersama. Oh ya, saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang beragama Islam. Semoga ibadahnya bisa lancar dan dalam wabah corona ini tidak mengurangi makna dari ibadahnya. Ya, langsung saja kita mulai untuk topik yang seperti yang sudah di-share sebelumnya. Malam ini kita akan berdiskusi bersama tentang death penalty. Yang mana dari malam ini akan kita temui dua orang pembicara atau narasumber. Yang pertama itu ada Dr. Yovita Arimangesti, SHMH CLA. Beliau akan banyak berbicara tentang paradigma pemidanaan. Kalau kita bicara tentang death penalty, itu sangat dekat dengan hukum pidana. Dan di sana nanti akan kita lihat dari beliau bagaimana paradigma pemidanaan yang kekinian. Kemudian pembicara kedua, kita akan bertemu dengan Dr. Peter Johannes Manopo, SPB, MBio, FINACS. Beliau akan berbicara banyak terkait death penalty dari segi etik. Langsung saja saya berikan waktu kepada yang pertama, Ibu Dr. Yovita. Waktu kami berikan sekitar 7 menit. Silahkan. Ya, selamat malam, salam jumpa semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi kita bertemu pada malam hari ini, dan topiknya seperti sudah dikemukakan adalah tentang hukuman mati atau death penalty. Saya akan menyampaikan 4 pokok pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu yang pertama terkait dengan adanya satu pergeseran dalam paradigma pemidanaan. Kemudian yang kedua, di dalam KUHP, masalah hukuman mati ini ada diatur seperti apa, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti terkait dengan pro dan kontra hukuman mati, tapi dilihat dari hukum positif. Kemudian yang keempat, sekiranya hukuman mati ini menjadi satu model pemidanaan, bagaimana dengan pembentukan atau penormaannya di hukum yang akan datang, apakah akan tetap dipakai atau tidak. Nah, ini 4 hal yang akan kita diskusikan pada malam hari ini, dan mungkin nanti akan dilengkapi lagi dengan pembicara kedua yang akan berbicara perihal dari segi etik death penalty itu seperti apa. Kalau kita lihat sebenarnya bahwa hukum itu berkembang sejalan dengan proses perkembangan kehidupan manusia. Jadi kalau manusia dalam hal ini sebagai makhluk masyarakat itu dia berkembang, tentu hukum juga mengalami perubahan-perubahan. Nah, dalam hal pidana, tadi juga sudah dikatakan bahwa pidana itu dekat dengan persoalan hukuman, karena memang kalau dilihat dari istilahnya sendiri, hukum pidana itu strafrecht, jadi hukum tentang hukuman. Kita juga dalam kehidupan sehari-hari mungkin mengenalnya sebagai sanksi. Nah, tentang hukuman mati itu diatur di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, di mana hukuman mati itu merupakan hukuman pokok. Jadi pidana itu ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Yang merupakan hukuman pokok atau pidana pokok itu terdiri dari hukuman mati, kemudian hukuman penjara, hukuman kurungan, ada hukuman denda. Sedangkan hukuman tambahannya itu terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Nah, tadi kalau kita katakan bahwa masyarakat berubah, kemudian juga pertumbuhan hukum juga berubah. Nah, ini ada pergeseran. Kalau yang dulu orang bicara soal pemidanaan, soal pidana, tujuannya itu adalah untuk melakukan satu pembalasan. Nah, hal ini dikenal dengan teori retributif di dalam
hukum pidana. Mengapa? Karena di zaman dulu orang sifatnya represif. Masyarakat yang tradisional itu cenderung kalau ada kejahatan, ada yang pelaku kejahatan itu harus dihukum dengan hukuman yang setimpal, maka dikenal dengan pidana pembalasan. Kemudian bergeser lagi. Nah, bergeser lagi bahwa ternyata pidana pembalasan itu nggak efektif untuk membuat orang juga menjadi jera. Lalu kemudian dijatuhkanlah cara-cara yang lebih manusiawi dengan model pidana yang sifatnya restitutif. Memikirkan bagaimana orang menjadi jera tanpa dia harus dihukum yang setimpal. Gitu ya. Jadi paradigma pembalasan itu menjadi bergeser. Lalu kemudian bergeser lagi ke zaman modern ini ke restoratif justice. Pidananya pidana restoratif. Nah, ciri dari pidana restoratif itu adalah bahwa kalaupun terjadi suatu kejahatan dan kemudian si pelakunya itu diberi hukuman, diharapkan bahwa hukuman yang diberikan itu pun akan menimbulkan satu kesadaran dan si pelaku itu bukan dibalas setimpalnya dengan hukuman yang sangat berat, tetapi kemudian diusahakan agar pelaku sendiri bisa menjadi bagian dari masyarakat seperti ketika dia belum melakukan satu kejahatan. Jadi paradigma sekarang ini ke arah restoratif justice. Maka kalau melihat perkembangan yang sedemikian berubah di dalam pola pemidanaan ini, hukuman mati sepertinya juga bukan merupakan suatu suatu pilihan pidana yang relevan. Nah, yang kedua terkait dengan bagaimana dah hukum positif memandang hukuman mati ini. Hukuman mati legal menurut hukum positif. Karena apa? Karena memang dia tercantum di dalam undang-undang. Tadi sudah di pasal 10 KUHP. Kemudian di dalam KUHP sendiri ada 12 pasal yang mengatur bahwa sangat dimungkinkan untuk dijatuhkan hukuman mati. Antara lain adalah pada tindak pidana makar misalnya. Atau juga pada pembunuhan berencana. Kemudian lagi pada tindakan pembajakan baik di udara maupun juga di laut. Kemudian juga terhadap pencurian dengan pemberatan. Itu di dalam KUHP. Kemudian di dalam undang-undang yang sifatnya spesialis pun, hukuman mati itu juga masih tercantum. Ada 12 undang-undang lex spesialis yang mencantumkan ancaman untuk dijatuhkannya hukuman mati pada pelaku tindak pidana. Salah satu di antaranya adalah Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan juga Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini memungkinkan untuk dijatuhkannya hukuman mati. Tetapi kemudian kalau kita kaji lebih jauh, sebenarnya terkait dengan hukuman mati, pihak yang pro berhasil memberikan itu sebagai suatu sanksi yang legitimate. Tetapi kalau kita lihat ada hal yang kontra di sini. Jika kita bedah pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, di situ disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian lagi di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, hak untuk hidup atau right to life adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, ini yang menjadikan hukuman mati itu sampai sekarang masih debatable. Kemudian juga diperkuat lagi dengan jurisprudensi, ada putusan MK di tahun 2005 di situ bahwa hak hidup adalah hak yang sangat penting sehingga tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, jadi memang di dalam hukum positif sendiri dimungkinkan untuk adanya penjatuhan hukuman mati, tetapi memang di dalam perkembangannya ternyata kalau kita kaji ada hal yang sifatnya kontra. Lalu bagaimana dengan hukum yang akan datang? Nah, hukum yang akan datang tentu ketika kita berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945, lalu kemudian juga ketika kita lihat bagaimana sih sebenarnya kalau hukuman mati ini kita lihat di dalam perjanjian internasional, ya. Di situ juga di dalam Universal Declaration of Human Rights itu disebutkan bahwa setiap manusia itu punya
hak untuk hidup yang tidak boleh dikurangi oleh apapun. Kemudian juga di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) itu juga disebutkan di situ bahwa hak ini tidak bisa dikurangi dalam bentuk apapun. Nah, ini memang menjadi suatu bahan kajian yang sekiranya kalau kita tandingkan dengan yang kita bicarakan dari awal tentang betapa nilai hidup manusia sebagai human being itu harus kita lindungi, tentunya hukuman mati ini perlu dikaji ulang. Pada kasus pelaku tindak pidana korupsi, misalnya, mereka adalah orang-orang yang secara intelektual pintar dan punya status sosial yang di atas, mungkin juga mapan dalam hal ekonomi. Kenapa hukuman mati itu tidak diganti saja dengan kewajiban kerja sosial tanpa dibayar, atau kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang bisa dipakai untuk masyarakat umum, masyarakat yang difabel, kemudian juga kegiatan sosial, tapi yang sifatnya diberikan, bukan lagi membuka peluang-peluang untuk munculnya tindak pidana yang baru. Seperti itu. Jadi memang dari 4 hal yang saya kemukakan tadi, dalam hal telah terjadi pergeseran paradigma di dalam berhukum, ya, kemudian juga terjadi pro dan kontra, maka ketika kita mulai memikirkan substansi hukum untuk yang akan datang, sebaiknya juga melakukan suatu harmonisasi, melakukan suatu kesinambungan pemikiran bahwa betapa nilai hidup ini masih bisa diperjuangkan meskipun itu telah dicederai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Jadi ada banyak aspek yang kita lihat dan itu melatar belakangi kenapa munculnya perilaku jahat. Ya, kiranya nilai-nilai hidup manusia masih menjadi faktor yang penting untuk dipertimbangkan. Mungkin begitu dulu, Mas Moderator. Nanti kita akan diskusi lagi, dan mungkin di dalam diskusi itu kita akan menemukan satu solusi atau satu masukan bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Bu Dr. Yovita. Kita sudah mendengarkan bersama bahwa dalam bingkai hukum positif Indonesia, memang ada beberapa pasal, tadi disebutkan ada 12 pasal yang memberikan kesempatan untuk adanya pidana mati atau death penalty. Walaupun harus dikaji ulang. Oke, yang selanjutnya saya berikan waktu kepada Dr. Peter Johannes Manopo. 10 sampai 15 menit cukup, Dokter? Semoga. Ya. Terima kasih moderator, Dr. Panji, Dr. Gregorius Panji, Ibu Yovita, dan juga para peserta meeting ini. Saya juga berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kelas virtual ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, dan saya akan berpijak dari segi bioethics atau ethics yang terkait. Jadi saya tidak berpijak pada masalah lain, hanya itu saja. Dan nanti saya akan juga menggunakan beberapa sumber sebagai dasar pembicaraan saya kali ini. Saya mohon izin memakai slide, bisa ya Pak Moderator? Ya, silakan Dokter. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa saya akan bertitik berat pada ethical concern, ya, kepada kerisauan masalah etis dalam pelaksanaan hukuman mati, tentang hal-hal yang mempengaruhinya. Sebagai further reading bibliografi, saya tidak menggunakan istilah referensi. Ya. Kalau referensi itu kan merujuk dan hanya mengutip, tetapi ini lebih mendalam. Jadi ini terbalik. Jadi sesudah mengikuti acara ini, diharapkan para peserta mendalami, membaca lebih lanjut.
Jadi sebagai kelanjutan, karena untuk presentasi slides biasanya kita ambil highlight saja. Yang pertama dari laporan Amnesty International yang terakhir di tahun 2019, kemudian dari Pusat Bioethics yang ternama di dunia yaitu The Hastings Center di Amerika tahun 1990 yang terkait dengan hukuman mati. Kemudian dari Universal Declaration of Human Rights yang dideklar tahun 48 oleh PBB. Kemudian berikutnya adalah Universal Declaration on Bioethics and Human Rights tahun 2005 oleh UNESCO. Dan yang terakhir adalah UNESCO Bioethics Principles yang dideklar 2008 yang juga dipakai sebagai kurikulum untuk pelajaran bioethics. Sebagai latar belakang, yaitu adanya kerisauan atas data dari masih banyaknya eksekusi hukuman mati di dunia. Banyak kontroversi yang timbul karena di pihak lain kita semua mengadakan berbagai bentuk penelitian, pendidikan, perbaikan untuk usaha kesehatan, perawatan kesehatan, sehingga bisa menekan morbiditas dan mortalitas, yaitu mengurangi atau ya mengecilkan angka kematian. Tetapi kontroversinya adalah di lain pihak orang yang sehat dalam arti fisik sehat dan juga mungkin psikisnya sehat dibunuh begitu saja. Saya mohon maaf kalau saya memakai istilah dramatis dibunuh, karena memang ini dengan sengaja. Bahkan ini adalah pembunuhan yang dipersiapkan, pembunuhan yang direncanakan. Saya pernah membaca suatu paper yang mengatakan bahwa hukuman mati itu adalah murder by the state. Jadi tindakan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh negara. Sebenarnya tidak ada bedanya dari segi derajat pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau negara, tetapi itu sama-sama pembunuhan yang direncanakan. Jadi bagaimana bisa menegakkan hukum, tapi dengan melanggar hukum. Ini juga yang sering disebut-sebut dari paper yang saya baca dari The Hastings Center. Kemudian ini juga merupakan pelanggaran ya kepada hak asasi manusia ya, human rights, martabat, human dignity, dan juga masalah etik. Tujuan dari studi ini atau pembahasan ini adalah kita melakukan elaborasi etis tentang hukuman mati. Yang kedua, untuk mengetahui dan mengerti tentang kekhawatiran atau kerisauan etis ini. Yang ketiga adalah membuat suatu rencana ya, drafting dari dasar etik yang benar. Dan mudah-mudahan ini bisa mempengaruhi keputusan hakim yang bisa menjadi dasar keputusan berikutnya atau yang sering disebut sebagai jurisprudence. Ini akan sangat baik sehingga nanti kita menjatuhkan hukuman itu benar-benar tidak mempunyai kontroversi lagi. Metodologinya adalah kualitatif study yang saya lakukan literature review, kemudian dengan cara descriptive analysis, dan ini kita elaborasi tentang masalah dasar etik yang sebenarnya atau yang seharusnya. Tentang Universal Declaration of Human Rights, ya, ini yang sebagai moral ground, ya, dasar moral, ini ada 30 artikel. Ini dideklarasi oleh United Nations 10 Desember tahun 1948. Ini masih dalam suasana Perang Dunia Kedua. Di situ dalam perang itu ternyata banyak juga terdapat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini yang juga mendorong dibentuknya Universal Declaration of Human Rights yang dipelopori juga oleh salah satu tokohnya yaitu Presiden USA pada waktu itu Franklin Roosevelt. Dalam artikel pertama disebutkan, we are all born free and equal. Jadi kita semua itu lahir, itu bebas dan sama derajatnya. Kemudian yang terkait artikel 3 juga, terkait tentang kehidupan. Jadi all have the right to live and in safety. Jadi semua itu berhak untuk hidup dan dalam rasa aman, dalam situasi aman. Satu artikel lagi, itu artikel yang kelima. No one may torture you. Jadi tidak boleh seorang pun menyiksa atau mencederai orang lain. Ini dasar-dasarnya. Kemudian pada tahun 2005, UNESCO mengeluarkan Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. Jadi di sini lebih mengarah ke bioethics, tetapi memperkuat hal-hal yang menyangkut yang ada paradigma etiknya dari
deklarasi yang sebelumnya, yang tahun 48. Dalam artikel 3 disebutkan bahwa ada human dignity dan human rights. Ya. Oleh karena itu, manusia begitu lahir, meskipun belum lahir di dunia secara utuh, tetapi masih potential human being sebagai embrio, itu sudah otomatis mempunyai human dignity. Dan konsekuensinya dia juga punya human rights. Kemudian yang kedua, artikel keempat, itu disebutkan tentang benefit and harm. Benefit itu manfaat, harm itu hal yang merugikan. Ini termasuk juga terkait dengan pidana mati. Dan yang ketiga adalah artikel yang kelima, yaitu otonomi atau hak kemandirian, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan individual responsibility. Ini juga terkait hak terhukum hukuman mati. Sekarang kita lihat faktanya. Ada suatu organisasi yang sangat giat untuk mencatat dan mengeksplorasi hukuman mati, untuk kemudian melakukan advokasi, yaitu Amnesty International, yang berkedudukan di London. Pada tahun 2019, yang terakhir, report yang terakhir, itu Amnesty International mengatakan bahwa tahun 2019 terdapat eksekusi 657 di seluruh dunia. Tetapi angka ini dikatakan mungkin lebih besar, karena yang dilaporkan biasanya akan ditutup-tutupi oleh negara-negara, terutama di China. Ya. Ini di China ini banyak sekali, dan juga di Eropa Timur dan di Amerika Latin. Ya, tetapi biasanya angkanya ditutupi atau dikurangi karena mereka takut terkena sanksi hak asasi manusia. Nah, saya pernah pada waktu mengikuti sidang dokter bedah sedunia di Brisbane di Australia tahun 2012, saya bertemu seorang profesor dari China. Saya mengatakan, apakah benar bahwa di China banyak terdapat dua hal yang saya tanyakan. Banyak terdapat hukuman mati dan jual beli organ. Karena isunya ada demikian. Dia mengatakan kalau yang hukuman mati ya, dia mengatakan seperti itu karena memang banyak kejahatan yang setimpal dengan itu. Tetapi tentang jual beli organ, dia mengatakan sebaliknya. Bahwa itu karena altruism. Jadi karena suatu kebaikan yang ditawarkan kepada terpidana mati, bahwa hukumannya akan lebih ringan kalau dia mau menjadi donor. Misalnya donor ginjal, misalnya donor liver, ya, atau organ lain. Dan itu banyak. Jadi bukan jual beli, tetapi memang itu suatu opsi yang diberikan, yang bersifat altruistik. Dan itu bermanfaat memang. Kemudian di Indonesia sendiri, data yang terakhir 2016, itu ada 11 eksekusi. Dan semuanya itu oleh karena narkoba, ya, drug trafficking. Tetapi yang menarik di sini, justru yang warga negara Indonesia itu hanya 2 orang. Ya, saya tidak perlu sebut namanya. Jadi hanya 2 orang, tetapi yang lain itu sebagian besar dari benua Afrika, negara-negara Afrika. Pusat bioetik yang terkenal di dunia, ini dekat New York lokasinya ya, The Hastings Center, itu mengeluarkan beberapa argumen ya, dan ini sudah diajukan termasuk memperkuat rekomendasi Amnesty International, yaitu berdasarkan primum non nocere atau first do no harm. Ini termasuk prinsip bioethics yang kita terkenal dengan non maleficence. Ya, tapi yang pertama-tama jangan merugikan atau do no harm. First, itu dulu. Kemudian yang kedua, human being atau manusia itu sudah otomatis punya human dignity, ya, karena dia punya kehidupan dan otomatis dia punya human rights. Jadi berarti dia punya hak untuk hidup dengan aman. Dan bagaimana dengan kehidupan itu adalah sejak sangat awal dari kehidupan, yaitu sebagai embrio. Ya, ini mungkin sudah pernah kita sentuh pada waktu pertemuan yang lalu. Jadi diskusi yang terjadi adalah yang pertama, kehidupan itu dimulai sebelum terjadinya kejahatan. Jadi sejak kehidupan insani di dalam kandungan ibu, sejak masih janin, itu sudah ada kehidupan. Jadi bukan kehidupan itu yang menyebabkan kesalahan. Life is not the origin of crime. Jadi bagaimana dia masih janin kok seolah-olah kehidupan itu yang salah. Kehidupan itu yang harus dihilangkan. Itu tidak ada hubungannya, bahkan tidak terkait sama sekali. Selain memang kehidupan dimulai sebelum terjadinya kejahatan, dia juga bukan penyebab dari kejahatan itu sendiri. Kemudian
ini berlawanan dengan human dignity, human rights, and bioethics. Tadi sudah saya singgung. Karena apa? Karena di situ ada the right to live, ya. Jadi dia harus hidup dalam suasana aman sebagai hak asasi yang mendasar, dan secara etikal dia punya otonomi, ya. Dia punya otonomi itu the right of self determination, menentukan nasib sendiri. Ini tidak bisa kehidupannya dikurangi atau diambil. Kalau misalnya ada kesalahan, maka kesalahan itu yang harus dikoreksi, bukan kehidupan. Kehidupan tidak ada kaitannya dengan itu. Itu sama dengan misalnya kita melakukan pelanggaran lalu lintas di lampu merah misalnya, lalu mobil kita disita. Tidak ada urusannya. Oleh karena yang bersalah adalah drivernya yang nyetir mobil, bukan mobilnya disita. Kemudian berikutnya adalah harmful for the family. Kita kalau melakukan hukuman mati, itu kita juga menghukum keluarganya. Apa salah keluarganya? Ambil contoh misalnya seorang teroris, ya, biasanya kan laki-laki. Sebagai kepala keluarga, dia dihukum mati. Keluarganya kan kehilangan ayah, kehilangan suami. Itu kan dihukum juga. Tapi mereka tidak tahu, bahkan mungkin sama sekali tidak tahu menahu apa yang dilakukan oleh sang ayah atau sang suami. Tetapi mereka dihukum. Jadi menghukum yang tidak bersalah. Jadi 2 kali kesalahan. Jadi membunuh dengan berencana dan menghukum orang yang tidak bersalah. Ada 2 kali kesalahan yang dibuat oleh negara atas nama hukum. Ini kan bertentangan. Kemudian berikutnya, bisa menimbulkan diskriminasi. Ya. Jadi hal-hal yang dijatuhi hukuman mati itu pada keluarga korban atau korban sendiri itu timbul diskriminasi kepada mereka dan bahkan stigma. Ya, kemudian timbul rasa balas dendam, revenge, atau wrong decision. Ini sering terjadi. Ternyata keputusan hakim itu keliru. Kita mungkin masih ingat kasus Sengkon dan Karta. Itu kan ternyata di kemudian hari ada yang mengaku yang sebagai pembunuh yang sebenarnya. Padahal pelaku yang dituduh itu sudah ditembak mati, sudah dihukum mati. Lalu bagaimana? Ini kan tidak bisa dikembalikan nyawanya. Itu di Amerika juga pernah terjadi. Saya pernah baca itu tahun 62 di San Francisco. Itu terjadi pembunuhan sekeluarga, pembunuh berantai. Ada 4 orang kalau nggak salah yang meninggal. Kemudian dia dibawa ke, itu ada penjara yang terkenal di San Francisco, San Quentin kalau nggak salah. Kemudian setelah itu di kursi listrik. Tetapi ternyata kemudian pelakunya karena depresi dia mengaku. Nah, tapi itu sudah dihukum mati. Bagaimana? Kan tidak bisa dikembalikan. Kemudian bisa juga karena politics fraud. Jadi ini dipakai terutama di negara Amerika Latin untuk menyingkirkan lawan-lawan politik. Sehingga dibuat versi demikian rupa sehingga dihukum mati. Nah, sebagai concluding remarks, ini sebetulnya ini masih banyak yang harus saya sampaikan, tetapi waktu yang terbatas, oke lah, ini poin-poin saja. Mungkin kali kalau kita bisa ketemu face to face, setelah pandemi COVID ini selesai, kita bisa bikin acara tatap muka ya. Mungkin saya dapat waktu 1 jam, nah saya akan cerita semua itu. Ini punishment should be just, harus adil, ethical, dan proporsional. Ya kita tahu di hukum itu kan ada justification test, proportionality test, dan sebagainya. Harus rasional dan respecting human being as the creature of God. Jadi kita harus menghormati pencipta kita. Kalau misalnya ada seorang pelukis membuat suatu lukisan, kemudian lukisan itu dirobek atau dibakar, itu kan sama dengan menghina penciptanya, menghina pelukisnya. Dan about the family member, yaitu tadi saya sudah sebutkan, suami, istri, atau anak-anak. Itu mereka kehilangan dan mereka dihukum itu. Bahkan seumur hidup juga, tidak mungkin sang suami itu sang ayah dihidupkan lagi, kan tidak mungkin. Dan citizen, warga negara itu hilang, negara itu rugi. Sekarang kan timbul pertanyaan, mengapa kok ada TKI misalnya ya, beberapa kasus ini, beberapa TKI dihukum mati di luar. Lalu negara begitu ribut mencari jalan untuk menyelamatkan. Tetapi mengapa di dalam negara sendiri justru kok itu tidak dilakukan? Seharusnya kan linier ya. Jadi kalau ada warga negara yang melakukan kesalahan dan itu sudah diputus oleh hukum di negara tersebut, seharusnya kan dihormati. Kan juga ada pengadilan di sana. Tetapi kan bahkan kadang-kadang presiden ikut membuat suatu negosiasi. Tetapi di dalam negara kita, dengan kedaulatan sendiri, kenapa dilakukan sebaliknya? Nah itu kan memberikan tanda tanya bagi kita. Kemudian avoiding harms to all parties. Jadi menghilangkan hal-hal yang merugikan bagi semua pihak yang tidak seharusnya. Saya ambil contoh, dokter yang terlibat dalam hukuman mati. Itu kan sebelum dihukum mati, kan diperiksa sama dokter. Berarti dokter ini
juga ikut merencanakan pembunuhan. Kemudian setelah meninggal, setelah ditembak misalnya, diperiksa oleh dokter lagi. Ini kan juga dokter memastikan bahwa itu sudah meninggal. Jadi dokter ini, saya ambil contoh dokter karena kebetulan saya dokter ya. Kalau saya ambil contoh pihak lain nanti ada yang tidak berkenan. Jadi saya ambil contoh dokter. Jadi dokter ini sejak sebelumnya itu sudah merencanakan dengan sangat matang. Bahwa dia harusnya tahu dengan sumpah Hippocrates, saya menghormati kehidupan insani sejak awal. Tidak ada batas. Sumpah kedokteran tidak menyebut bahwa saya menghormati kehidupan insani sampai dihukum mati. Atau misalnya sampai pasien bunuh diri, atau tidak ada. Berarti apa? Berarti untuk seterusnya, tidak ada batas. Tapi dia merencanakan pembunuhan dan memastikan bahwa orang itu sudah mati ditembak. Ini kan menyalahi, ini sebetulnya bukan dokter lagi ya, karena sudah menyalahi Hippocrates, sumpah Hippocrates. Dan yang terakhir, avoiding harm to all parties, yaitu pihak-pihak yang saya sebutkan tadi, family dan sebagainya. Dan mungkin juga misalnya dia itu sebelumnya seorang guru atau seorang pemimpin organisasi. Mereka kehilangan ini semua karena meninggal dihukum mati. Saya rasa mungkin ini kita sudah mengenai penghujung slide saya. Saya berterima kasih. Kalau kita lihat gambar ini lebih sejuk daripada kita lihat gambar. Ini kan orang habis dihukum ketemu istrinya senang dia. Daripada kita melihat gambar misalnya orang mengangkat jenazah yang berdarah karena ditembak, keluarga yang menangis. Pilih mana? Melihat gambar ini atau melihat gambar itu? Kalau saya pilih melihat gambar. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih. Maaf, suaranya tidak kedengaran ya. Suara moderator Ya. tidak kedengaran. Halo, ya. Kedengaran. Ya. Terima kasih Dr. Peter. Kita sudah mendengar ya dari sisi etik maupun sisi hukum. Dan di slide paling bawah itu menarik ya, Dr. Peter. Di bawah selalu ada kalimat ethic judge the law, law doesn't judge ethic. Nah, itu nanti bisa cerita yang panjang. Tapi ini sudah ada rekan yang ingin bertanya. Saya berikan waktu kepada Ibu Messi Isnoviana. Sepertinya pertanyaannya sudah sangat banyak ini ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Dr. Kyo. Selamat malam Dr. Peter, selamat malam Bu Yovita. Apakah suara saya terdengar ya? Wajahnya juga jelas. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Ya, baik, jelas Bu Messi. Iya, terima kasih. Dr. Peter, saya tertarik sekali dengan bahwa kita bicara tentang masalah hukuman mati di Indonesia khususnya. Bahwa tadi Dr. Peter sempat memberikan contoh bahwa hukuman mati untuk orang-orang yang seperti teroris dan juga seperti narkoba khususnya. Tapi saya mungkin agak berbeda pendapat dengan Dr. Peter ya. Saya juga memegang prinsip dari non vision, yaitu do no harm. Dalam hal ini yang saya pegang adalah orang-orang yang dirugikan oleh para teroris tersebut dan orang-orang yang dirugikan oleh oleh narkoba tersebut. Jadi kalau saya sih lebih berprinsip kalau dia adalah bandar narkoba besar, dia memang harus dimusnahkan. Dimusnahkan. Artinya dia harus dihukum mati. Kenapa? Karena dia sudah menghancurkan banyak sekali bibit-bibit di Indonesia khususnya. Karena itu akan merusak mental dari anak bangsa. Dan memang sebetulnya harusnya efek jera yang disampaikan Dr. Peter. Itu yang agak saya menyanggah yang Dr. Peter sampaikan bahwa kalau menurut saya sih di Indonesia hukuman mati mungkin masih perlu dilakukan, tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang dianggap memang benar-benar itu merusak mental bangsa. Saya setuju dengan Dr. Peter yang mengatakan bahwa kalau kita menghadapi kasus hukuman mati di luar negeri di mana pihak kita dari Indonesia khususnya berangkat berjuang untuk menyelamatkan orang-orang di sana, sedangkan di Indonesia sendiri kita kadang-kadang masih melakukan hukuman itu. Tapi kalau saya lihat case-nya Dr. Peter, kalau untuk yang contohnya yang di luar negeri, Arab khususnya, kadang mereka memang kalau saya lihat lebih tidak menghargai dari sisi hak asasinya dari si yang dihukum mati tersebut, karena mereka kasusnya adalah melakukan pembunuhan karena akibat ada daya paksa di sana. Kalau itu yang saya ajukan untuk Dr. Peter, jadi saya agak sedikit membantah, mungkin Dr. Peter bisa langsung mengcounter saya. Dan yang kedua ke Bu Yovita. Bu Yovita, saya tertarik sekali bahwa kalau ke depannya nanti
bahwa hukuman mati itu akan berkembang sesuai dengan zaman ya. Jadi di mana akhirnya nanti ada negosiasi, artinya mungkin hukuman tidak lagi diberikan secara hukuman mati. Mungkin Bu Yovita bisa sedikit memberikan gambaran pada saya. Jadi paling tidak kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan ke depannya. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Maaf kalau terlalu banyak. Ya, terima kasih Bu Mevi, ini menarik. Silakan Dokter Peter dulu mungkin ya. Ya, baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Dokter Mevi. Dokter Mevi, begini, saya bisa mengerti itu banyak sekali alasan yang disebutkan seperti itu ya, bahwa kerusakan yang ditimbulkan dan sebagainya, dampak yang merugikan mental generasi muda dan sebagainya. Tetapi begini, kita harus melihat dari kerangka bahwa hukuman atau pidana itu bukan merupakan balas dendam atau bukan merupakan sesuatu yang menimbulkan deterrent impact atau efek penjeraan. Karena apa? Karena nyatanya tidak demikian. Kalau memang jera, pertama jera untuk siapa? Karena yang bersangkutan kan sudah ditembak mati, tidak mungkin jera dia sudah dikubur dia. Yang kedua untuk pihak lain, nyatanya tidak. Nyatanya berapa yang sudah ditembak mati teroris dan mungkin malah makin banyak. Dia dalam sel itu, ambil contoh narkoba tadi yang disebut contoh Dokter Mevi. Itu justru dia mengembangkan usahanya. Bahkan yang 2 korban Indonesia yang tadi dari laporan Amnesty, itu karena gembong obat bius. Ditangkap, kemudian di dalam dia malah melibatkan sipir di situ. Jadi kalau jerah kok rasanya kok tidak ya. Kemudian yang lain, masalah teroris. Teroris itu dia kan mempunyai suatu keyakinan ya. Dia sebenarnya tidak berniat untuk membunuh orang, tidak berniat. Tetapi dia melihat bahwa dia tidak punya kekuatan untuk menarik perhatian atau untuk membuat suatu efek sehingga pahamnya atau keyakinannya diperhatikan. Dia melakukan itu. Jadi itu bukan primary goal-nya, bukan itu dia. Tetapi mungkin caranya salah, ya, saya setuju. Nah, saya berharap, ya ini memang hukum itu kan mau tidak mau kan kompromi. Hukum itu kompromi. Itu sebabnya dalam sharing itu saya katakan hukum itu abu-abu itu karena bisa kompromi. Karena yang membuat hukum atau undang-undang itu adalah eksekutif dan legislatif, presiden dan DPR, lalu ada undang-undang. Jadi belum tentu itu bisa dibuat 100% hitam atau putih. Kemudian yang kedua tentang masalah efek jera tadi, itu perlu dipertanyakan. Bahkan sebaliknya banyak orang yang dihukum mati, akan dihukum mati, menunggu eksekusi, atau orang yang ditahan sekalipun, itu di dalam penjara itu menjadi lebih jahat. Ya. Dia bukannya dia kapok, tapi dia malah menjadi bernyala-nyala semangatnya. Dia tidak takut mati kok, dia sudah kalkulasi. Nah, kemudian yang ingin saya tekankan yang sebagai terakhir ini, jawaban saya, bahwa kita harus melihat dari hal-hal yang positif. Ya, kalau menurut saya begitu. Sehingga tidak perlu kita membuat suatu timbangan yang sama beratnya dengan apa yang dilakukan, maka harus dibalas seperti itu. Karena ini bukan suatu pembalasan dendam atau revenge, tetapi ini adalah suatu coaching, suatu pembinaan sebetulnya. Oleh karena itu disebut lembaga pemasyarakatan. Terima kasih. Ya, Oke, Dokter Peter, terima kasih jawabannya. Ya, terima kasih Dokter Peter. Memang kalau kita lihat dinamika di grup menarik ya. Dokter Peter dengan sangat lugas mengatakan etik itu baik buruk, tapi kalau hukum abu-abu. Nah, mungkin kalau saya juga bisa mengatakan hukum itu tidak bicara baik buruk, tetapi bicara tentang benar salah, boleh tidak boleh. Tapi itu akan menjadi diskursus yang panjang ketika kita berpijak pada teori mana. Dan silakan kepada Bu Yovita untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Mas Gego. Jadi saya mengamini, artinya saya setuju, sangat setuju dengan apa yang sudah Dr. Peter kemukakan dengan panjang lebar tadi, bahwa intinya penjeraan itu perlu dipertanyakan lagi, itu sebenarnya yang mau dijerakan siapa. Kita sudah mencederai nilai-nilai kemanusiaan, human dignity, human being, lalu kemudian mau dijerahkan, apanya, siapanya yang akan dijerahkan. Persoalannya juga yang kita lihat sekarang bahwa pada kenyataannya untuk tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme itu juga kenyataan bukan tambah habis, tetapi juga sepertinya gugur 1 tumbuh 1000 seperti itu. Nah, memang dalam hal ini saya setuju bahwa hukuman mati itu tidak
diberlakukan. Karena pada per kasus itu sebenarnya yang penting kita lihat adalah mengapa sampai ada pelaku kejahatan. Mungkin itu yang menjadi titik berangkat ketika hakim dalam hal ini akan memutuskan perkara. Kalau bicara soal hukum positifnya, tentu di negara civil law seperti ini, hakim itu memang tugasnya adalah menegakkan undang-undang. Jadi di dalam menjatuhkan putusannya adalah hasil dari apakah unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam undang-undang itu terpenuhi atau tidak sampai pada hukuman yang maksimal. Tapi untuk era sekarang karena studi-studi tentang kemasyarakatan, psikolegal, kemudian katakanlah ketika hukum ini juga dilihat bukan lagi sebagai hukum pidana itu bukan ultimum remedium, jadi ada banyak hal yang juga bisa dijatuhkan kepada si pelaku dan itu akan menimbulkan suatu efek jera di samping daripada langsung mengeksekusinya dan artinya tindak pidana selesai dan sudah tidak ada pemikiran lebih lanjut lagi untuk ke masa yang akan datang. Kalau terkait dengan tindak pidana terorisme, sebenarnya kalau kita lihat pelaku terorisme itu kan sebenarnya dia victim. Dia adalah korban dari terpaparnya ideologi yang salah, yang tidak bisa diterima oleh kebenaran umum pada suatu komunitas masyarakat, juga pada suatu era tertentu, kan seperti itu. Jadi saya lebih melihat sebenarnya pelaku teror ini juga sebenarnya dia korban gitu. Kemudian sama dengan narkotik ya, jadi para pecandu juga itu atau juga bahkan pengedar sebenarnya ada satu sistem yang lain yang tidak sesederhana ketika orang pakai narkoba, orang jual narkoba lalu ketangkap dan harus dijatuhkan hukuman pidana. Nah, kemudian untuk pelaku tindak pidana korupsi itu hukuman bisa atau sanksi yang diberikan bisa macam-macam, bisa sanksi sosial yang mungkin akan memberikan rasa malu misalnya, atau juga pengalihan fungsi dari keberadaan dia yang selama ini masih bisa dimanfaatkan untuk bekerja sosial, kemudian entah karya pelayanan apa, mungkin saya rasa itu lebih baik tanpa harus dibayar tentunya. Jadi dia bekerja untuk untuk melakukan satu pekerjaan tanpa dibayar, tapi sifatnya adalah tetap dalam koridor pembinaan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau pertanyaannya tadi adalah bagaimana untuk mempersiapkan agar mungkin sanksi hukuman mati itu juga dikaji ulang dan dijatuhkan pada kasus-kasus yang tertentu misalnya, tentu dalam hal ini kalau kita lihat kan berarti ada konflik norma di sini. Nah, konflik norma ini bisa kita jawab lagi dengan bahwa kalau kita lihat undang-undang di Indonesia itu juga harus mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi sejalan dengan teori perundang-undangan. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya sumber material atau rasio legis yang ada di dalam Undang-Undang Dasar sendiri itu sudah mengatakan bahwa melindungi kehidupan. Nah, kenapa harus diimplementasikan dalam bentuk perundang-undangan atau lex specialis yang justru bertentangan dengan nilai yang ada di undang-undang di atasnya. Jadi tidak terjadi sinkronisasi. Nah, ini mungkin sinkronisasi ini juga perlu. Kemudian juga dengan harmonisasi terhadap aturan-aturan yang ada. Kalau kita mau lihat juga bahwa menggali sumber undang-undang itu kan tidak hanya sumber formilnya saja, tata urutan perundang-undangan atau norma yang ada pada hukum positif di atas maupun di samping kiri kanan, tapi juga melihat sumber materialnya, bahwa salah satu sumber material bisa kita dapatkan dari kebiasaan internasional misalnya yang juga sudah diratifikasi di dalam hukum Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 itu Indonesia telah meratifikasi dari International Covenant on Civil and Political Rights bahwa di situ memang sudah tidak ada lagi hukuman mati. Jadi memang kalau pertanyaannya pada apa yang harus disiapkan, ya kita melihat sinkronisasi dan harmonisasi baik dari sumber-sumber formil perundang-undangan maupun juga sumber-sumber material. Nah, bagaimana dengan etika? Sejauh mana prinsip-prinsip bioetik itu bisa masuk atau
bisa terkonstruksi atau bisa dinormalkan di dalam hukum positif, ya letaknya adalah memang ini adalah sebagai sumber material dari suatu substansi hukum. Ya, ini yang memang tentunya masih di dalam perdebatan atau masih dalam pengkajian-pengkajian yang juga tentu sepertinya tidak selesai di dalam waktu yang singkat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Saya ini sekali, maksudnya saya artinya saya mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi artinya ada masukan lagi. Jadi kita bisa kita harus ke sini, kita harus ke sini. Oke, terima kasih, Dokter. Terima kasih. Iya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa japri ke pembicaranya ya. Ya. Siap. Ini ada pertanyaan. Mungkin dilemparkan ke Bu Yovita ya. Dari Pak Suprayitno Solo. Efektifkah penerapan hukuman mati di Indonesia? Ya, kalau dilihat dari data statistik, ya memang dari hukuman mati tersebut untuk kasus narkotika saya rasa juga tidak efektif. Kenapa nggak efektif ya? Karena ternyata peredaran narkotik juga masih banyak gitu loh. Terus kalau dikatakan efektifkah itu untuk menjerakan seseorang juga tidak. Bahkan di dalam kajian-kajian persoalan hak asasi manusia yang juga harus dimiliki oleh narapidana, itu pun banyak terjadi pelanggaran. Proses dari dia menerima putusan sampai pada eksekusi mati itu juga bertahun-tahun, dan stigma yang diterima, perlakuan yang diterima juga itu juga menimbulkan dampak yang juga tidak terlalu baik bagi yang bersangkutan, juga bagi keluarganya. Jadi kalau saya sih menjawab tidak efektif gitu. Ada data statistik tentang pertumbuhan jenis-jenis tindak pidana yang inkonvensional, sementara sebenarnya juga itu diancam dengan hukuman mati, ternyata masih tumbuh subur itu, Pak Suprayitno. Mungkin ya memang diskusinya nggak bisa di sini ya, karena kan pengujian efektivitas itu ini loh datanya mesti kita lihat gitu. Tapi secara lugas saya katakan nggak efektif. Ya, terima kasih jawabannya Ibu. Ya, bisa kita lihat ya, memang hukum itu harus dikaji dari berbagai sisi dan juga tentu dengan studi-studi interdisipliner. Kalau kita lihat ternyata banyak permasalahan seperti yang disampaikan tadi, sehingga melihat bahan-bahan yang diteliti ini mungkin masih sangat banyak, dan hukum harus kita lihat secara holistik dan komprehensif. Kemudian ini ada pertanyaan lagi terkait tidak etisnya hukuman mati di Indonesia. Apakah hukuman kebiri diperbolehkan secara etis? Karena menurut saya sama-sama bertujuan membunuh. Jadi death penalty-nya tuh bukan nyawanya ya, tapi yang satu membunuh secara fisio, yang dikatakan gitu, yang satu membunuh secara mental. Nah, ini mungkin lebih ke Dr. Peter ya yang menjawab ya. Ya, terima kasih. Beda ini. Walaupun agak jauh, mungkin bisa dijawab lebih secara singkat aja ya, supaya Masnya yang saya tidak tahu mau disebutkan namanya atau tidak, besok tertarik untuk melanjutkan topiknya. Kalau Bu Yovita mau menjawab lebih dulu, silakan. Ya, ini gini, tentang hukuman kebiri itu nanti mungkin kita sebenarnya ada pembahasan ya di tanggal 20 Mei, mungkin agak panjang, tapi begini ya, hukum itu nggak bisa dicampur aduk. Ya, hukum nggak bisa dicampur aduk. Maksud saya, kalau bicaranya hukum positif itu, kita lihat proposisinya. Kita lihat kalimatnya, kita lihat pemaknaan kata. Jadi dari hukuman kebiri dengan hukuman mati, itu dari pemaknaan katanya saja itu sudah berbeda. Gitu. Maka memang ini nggak bisa dikatakan lalu kemudian hukum pidana itu tidak bisa dilakukan dengan penafsiran analogi. Gitu ya. Kalau misalnya dikatakan tadi, moderator mengatakan bahwa oh ini kalau yang dibunuh bukan fisiknya tapi mentalnya, tidak bisa hukum pidana ditafsirkan secara analogi seperti itu, gitu. Jadi hukuman kebiri dia punya definisi, punya terminologi yang sangat berbeda dengan hukuman mati. Maka dalam hal ini berada pada dua ranah yang berbeda. Kalau persoalan etiknya ya monggo Dr. Peter. Ya, terima kasih. Jadi saya kembali ke yang tadi di slide saya sebut kita harus
membuat suatu intervensi kepada origin, kepada penyebabnya. Tadi ilustrasi saya bahwa kehidupan bukan penyebab dari kejahatan. Jadi bukan ke situ. Jadi kalau misalnya ada mobil yang rusak bannya, yang diperbaiki itu bannya, bukan AC-nya yang dibongkar. Nah, hukuman kebiri juga begitu. Hukuman kebiri itu sebetulnya kan biasanya dijatuhkan kepada pelaku perkosaan misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Tetapi pelaku perkosaan itu kan bukan karena dia mempunyai testis dan penis misalnya. Itu kan semua orang kan punya itu, semua laki-laki punya maksud saya. Tetapi kan tidak semua yang melakukan perkosaan atau kejahatan seksual. Jadi sebetulnya perilakunya itu yang harus diintervensi. Nah, kita tidak bisa misalnya ya sudah itu berarti jalan pintas. Kita tidak melakukan suatu upaya pembenaran intervensi yang seperti itu. Jadi dikebiri saja. Karena bukan itu penyebabnya. Apakah dengan dikebiri dia nanti bisa berubah sikapnya? Kita tidak tahu karena memang dalam tubuh ini sedikit masalah medis dalam tubuh laki-laki itu penghasil hormon testosteron itu bukan semata-mata dari kedua testisnya. Ada sebagian dari kelenjar supraadrenalnya. Apakah itu harus dibuka juga perutnya? Semua diambil semua? Kan tidak seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Peter. Mungkin ini tinggal 2 pertanyaan untuk menutup perjumpaan kita yang langsung saya gabungkan saja. Yang pertama ini dari segi rasa keadilan. Apakah dengan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana sudah dapat memberikan rasa keadilan bagi korban kejahatan? Nah, pertanyaannya ketika pelakunya itu dihukum mati, yang jadi korban kejahatan itu sudah mendapatkan menerima rasa adil itu atau tidak. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi nyambung dengan jawaban Bu Vita tentang hukum mati itu tidak efektif, tidak memberikan efek jera. Tetapi mengapa para hakim masih menjatuhkan vonis hukuman mati dalam beberapa sidang yang ada? Apakah sebaiknya undang-undang pidana tentang hukuman mati itu ditiadakan dan diganti dengan hukuman seumur hidup saja? Nah, mungkin saya yang menjawab pertama Bu Vita dulu ya. Ya, oke. Kalau untuk rasa keadilan, nah ini memang itu tadi. Jadi di dalam penegakan hukum pidana memang seperti itu. Korban itu biasanya menuntut agar pelaku dihukum seberat-beratnya, tetapi kemudian pelaku menginginkan supaya dia dihukum dengan seringan-ringannya. Nah, ini ada suatu kepentingan yang berbenturan. Nah, kalau ditanyakan itu itu memenuhi rasa keadilan atau enggak, ya memang sifatnya juga kasuistis ya, karena ini juga berada di ranah rasa, tetapi hukum positif itu hanya berbicara tentang bagaimana atau tindakan yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ketika memang perbuatannya itu sudah terbukti dan pembuktian itu sudah dilakukan dengan mendekati kebenaran yang sempurna. Nah, itu. Kemudian untuk terkait dengan hukuman mati itu tidak efektif, kenapa kok masih sering dijatuhkan oleh hakim, gitu ya. Nah, kembali lagi bahwa disinilah imparsialitas hakim. Jadi hakim memang punya kewenangan penuh untuk menjatuhkan suatu hukuman. Karena apa? Karena memang kalau dari segi hukum positif diizinkan untuk menjatuhkan hukuman mati, maka kembali lagi kepada nilai rasa atau imparsialitas atau kebebasan hakim ketika dia menjatuhkan hukuman. Karena dalam hal ini memang roh dari peradilan pidana itu adalah membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atau telah terjadi pencederaan terhadap norma-norma hukum positif yang sudah diatur oleh negara. Ya, terima kasih. Dr. Peter mau menambahkan? Ya, sedikit. Dari segi etik, itu memang memerlukan suatu pertimbangan yang luas ya. Jadi kalau misalnya saya pribadi melihat bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan yang lebih bersifat etik, itu sebaiknya dengan sistem juri ya, seperti mungkin di negara-negara lain, di negara Amerika yang saya tahu, beberapa negara Eropa. Jadi hakim itu mengambil keputusan dari juri karena itu common sense. Ya. Jadi publik yang dipilih sebagai juri secara acak ya,
bukan berdasarkan anggota organisasi atau yang struktural yang lain, tapi dia mengambil dari semua lapisan masyarakat. Itu akan ada pertimbangan yang disebut common sense. Jadi common sense yaitu yang paling manusiawi, ya, hal yang paling manusiawi yang dipikirkan oleh manusia. Dan ini menyangkut himpunan dari banyak otonomi. Ya, tiap manusia punya otonomi. Nah, kalau hakim itu kapasitasnya terbatas. Dan hakim itu terikat dengan hal-hal lain, mudah mendapat tekanan dan sebagainya. Tetapi kalau publik, ya, jadi sistem juri, itu otonomi yang digabungkan menjadi satu. Dan itu, otonomi adalah salah satu main principle dalam etik, ya, itu respect for autonomy. Jadi otonomi para juri ini menyebabkan dia bisa mengambilkan keputusan yang paling independen. Tidak ada keputusan yang paling baik kecuali keputusan dari Tuhan memang. Tapi dari manusia itu adalah otonomi dari banyak orang. Demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ini jawaban Dr. Peter menarik untuk menjadi kajian orang-orang yang penggelut hukum, ya, tentang juri itu kan di dalam sistem common law, sedangkan kita mengenal civil law. Ini akan menjadi permenungan yang mendalam untuk para peserta, karena ternyata hukuman mati ini dari kajian etik kita sudah bisa lihat sangat luas dan argumentasinya sangat menarik. Juga ada pertanyaan yang juga memberikan kita, oh ternyata ada perdebatan argumentasi yang cukup kuat. Nah, harapannya ini menjadi awal, ya, bukan menjadi akhir, tetapi menjadi awal kita sama-sama terus menggali nilai-nilai itu. Dan tadi bicara tentang hukum yang sudah memberi rasa keadilan, wah ternyata yang namanya perasaan itu juga harus dicapai oleh hukum. Mungkin untuk mengakhiri, silahkan untuk Dr. Peter memberikan closing statement dulu, kemudian Ibu Vita. Saya berterima kasih kepada Bu Yuvita, kepada Dr. Gego, Pak Tommy, ya mungkin Pak Tommy tidak di tempat, Pak Dani, semua penyelenggara teknis maupun kelas virtual ini, dan juga para partisipan, ya, yang aktif bertanya, Dr. Mivi dan juga yang lain. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Silakan, Bu. Ya, saya juga berterima kasih karena memang hari ini nuansanya berbeda, gitu ya. Kita agak senyap, tetapi perdebatan tentang etik dan hukum ini menjadi sesuatu yang saya pikir substansial. Meski hari ini agak senyap dibandingkan hari-hari yang lalu, tetapi saya pikir kita semua sedang merenungkan irisan antara etik dan hukum, terutama terkait dengan death penalty ini secara mendalam. Saya masih berharap supaya kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan yang akan datang, karena memang sebagai penstudi hukum, kita tidak bisa melepaskan dari nilai-nilai etika, moral sebagai panduan dari hukum itu sendiri. Ya, terima kasih. Saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang berkenan mengisi acara kelas virtual malam ini. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak yang selalu setia kepada channel kami. Untuk yang selanjutnya, ini akan diadakan hari Rabu tanggal 29 Juni, ya. Temanya... 29 April, ya? Sorry, kok Juni? Kayaknya ini ulang tahun apa itu, 29 Juni, saya harus ingat-ingat dulu. Ya, 29 April, hari Rabu seperti biasa, jam 7, tentang donor darah dan transplantasi organ. Yang mau punya pertanyaan disiapkan dari sekarang juga boleh, karena tentunya seperti hari-hari kemarin, kita akan selalu berikan, mudah-mudahan tidak hanya satu pembicara, tetapi selalu ada narasumber tamu. Untuk Ibu Bapak misalnya ada yang memberikan saran, oh ke depan gimana, bisa di PM ke saya secara personal, bisa juga di grup, semoga kita bisa mengakomodir. Demikian untuk malam ini, salam sehat, jangan lupa istirahat, supaya kita semua selalu dalam lindungan Sang Pencipta. Selamat malam. Amin. Selamat malam.